Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin azanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pembatal keislaman, yaitu nawaqidul Islam. Wa inna mimma yanbaghi ayyahtamma bihil muslimu fi hadzal babil azimi ma'rifata nawaqidhi hadhil kalimah liyakuna minha fi hadzar. Dan sesungguhnya apa yang sepantasnya bagi seorang muslim perhatian dengannya di dalam bab yang agung ini adalah mengetahui tentang pembatal kalimat ini, yaitu kalimat tauhid, liyakuna minha fi hadar, supaya dia bisa berhati-hati. Ya, kalimat tauhid seseorang, keislaman seseorang bisa batal apabila dia melakukan pembatal keislaman. Ya, bukan berarti setelah dia masuk ke dalam agama Islam kemudian keislamannya tidak batal. Tidak, di sana ada hal-hal yang bisa membatalkan keislaman, sebagaimana apabila seseorang berwudu, maka ada hal-hal yang bisa membatalkan wudu seseorang. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qad bayyana fi kitabih sabilal mu'minin muhaqqiqina li hadhil kalimah mufassalatan wa bayyana sabilal mujrimin mukhalifina laha mufassalatan wa bayyana subhanahu aqibata haula wa aqibata haula. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu jalannya orang-orang yang beriman. Allah jelaskan jalannya orang-orang yang beriman yang merealisasikan kalimat tauhid ini secara terperinci. Siapa orang-orang yang beriman itu? Apa amalan mereka? Wa bayyana sabilal mujrimin, dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan jalannya orang-orang yang berdosa, orang-orang yang menyelisihi jalannya orang-orang yang beriman, yang secara terperinci juga. Apa hal-hal yang bertentangan dengan jalannya orang-orang yang beriman dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa bayyana subhanahu aqibata haula, dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang akibat apa yang akan mereka terima ketika mereka beriman, kemudian apa akibat mereka ketika mereka tidak mau beriman. Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan amalan-amalan mereka. Apa saja amalannya orang-orang yang beriman, apa amalannya orang-orang yang tidak beriman. Wal asbab allati wafaqa biha haula wal asbab allati khadhala biha haula, dan sebab-sebab yang sesuai dengan mereka. Apa saja sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada jalannya orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan sebab-sebab yang dengan sebab itu mereka menjadi hina. Apa saja sebab-sebabnya? Wa jalla subhanahu amrayni fi kitabihi wa kashafahuma wa awdahahuma wa bayyanahuma ghayatal bayan. Dan Allah Subhanahu wa taala ya telah menjelaskan di dalam dua perkara di dalam kitabnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah menyingkap kedua hal tersebut, jalannya orang yang beriman, jalannya orang yang tidak beriman. Allah jelaskan. Wa awdahahuma, diperjelas oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan ghayatal bayan, sejelas-jelasnya, dengan penjelasan yang jelas. Kama qala Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Dan begitulah kami menjelaskan ayat-ayat Allah, ayat-ayatnya itu jalannya orang-orang yang beriman dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, walitastabina sabilul mujrimin, dan supaya semakin jelas, semakin nyata jalannya orang-orang yang berdosa. Ini metode di dalam
Al-Qur'anul Karim. Ya, Allah menjelaskan jalannya orang yang beriman dan Allah SWT menjelaskan jalannya orang yang tidak beriman. Ya, supaya nyata, semakin jelas siapa yang benar-benar di atas petunjuk, siapa yang benar-benar di atas penyimpangan dan kesesatan. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Dan siapa yang menentang Rasul setelah nyata kebenaran petunjuk baginya, sudah jelas-jelas petunjuk ya baginya, dan dia mengikuti jalannya orang-orang yang beriman, ya tidak mau mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Ketika ayat ini turun, orang yang beriman pertama kali siapa? Rasulullah SAW, sahabatnya, dan orang-orang yang berjalan di atas prinsip mereka. Oleh karena itu, siapa yang mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia leluasa di atas kesesatannya, dan kemudian kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ya, inilah hukuman yang Allah akan sediakan bagi orang-orang yang tidak mau menempuh jalannya orang-orang yang beriman, tidak mau menempuh petunjuknya Rasulullah SAW, tidak mau mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah SAW, maka mereka akan diancam dengan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Wa man lam ya'rif sabilal mujrimin wa lam tastabin lahu tariquhum aw syaka ayyaqa fi ba'di ma hum fihi minal batil. Barang siapa yang dia tidak mengetahui jalannya orang-orang yang berdosa, jalannya orang-orang yang menyimpang, dan bagi siapa yang belum jelas jalan mereka baginya, maka ditakutkan dia terjatuh di dalam sebagian jalannya orang-orang yang menyimpang tadi, dari kesesatan-kesesatan. Ya, kalau seseorang tidak mengetahui ya, jalannya orang-orang yang menyimpang, jalannya orang-orang yang dihukumi oleh Allah SWT untuk orang-orang yang menyimpang, kalau dia tidak mengilmui tentang masalah ini, takutnya kalau dia ya, berjalan, dia akan terjatuh ke dalam penyimpangan-penyimpangan mereka. Ditakutkan mereka akan ikut menempuh jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang menyimpang. Inilah pentingnya mengilmui tentang jalannya orang-orang yang menyimpang. Tujuannya bukan untuk diikuti jalan tersebut, tapi untuk dihindari. Walidha qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innama tunqadul ural Islam urwatan idza nasha'a bil Islam man lam ya'rif jahiliyah. Sesungguhnya ikatan Islam ini akan terurai, ya akan terlepas sehelai demi sehelai apabila dia tumbuh di dalam agama Islam ini, dia tidak mengetahui perkara jahiliyah, hal-hal yang buruk. Ya, ini penting ya kita mengilmui hal-hal yang menyimpang. Ya, tujuannya adalah supaya untuk dijauhi. Walihada ja'at nususu katsiratu fil kitabi wa sunnati muhadziratu min asbabir riddati wasairi anwa'i syirki wal kufri al-munaqidah li kalimati tauhid la ilaha illallah. Oleh karena itu datang nas-nas yang banyak di dalam Al-Quran dan Sunnah yang memberikan kewaspadaan dari sebab-sebab yang menjadikan seseorang ini murtad. Ya, diberikan peringatan oleh Allah SWT. Ya, diberikan kewaspadaan, ini hal-hal yang seperti ini bisa menjadikan seseorang murtad. Sebab-sebabnya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh macam-macam kesyirikan dan kekufuran yang bertentangan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qad dzakara ulama rahimahullah, dan para ulama telah menyebutkan fi babi hukmil murtad min kutubil fikhi, tentang hukum murtad, orang yang keluar dari Islam, di dalam kitab-kitab fikih. Ya, kita jelaskan kemarin bahwasanya kitab-kitab fikih yang 4, ya, kitab fikih madhab
Hanafi, Maliki, Syafi'i, kemudian Hanbali, para ulama dari setiap madhab yang 4, mereka ya telah menulis tentang masalah ini, ya, masalah tentang murtad, apa saja ya, hal-hal yang bisa mengeluarkan dari Islam. Ya, ada pembahasan ini dalam kitab-kitab fikih dari madhab yang 4. Annal muslima qad yartaddu an dinihi bi anwa'in katsiratin minan nawaqid idza waqa'a fiha. Bahwasanya seorang muslim terkadang dia bisa murtad dari agamanya dengan macam-macam yang banyak dari hal-hal yang bisa mengeluarkan dari Islam apabila dia terjatuh di dalam hal tersebut. Au fi ayyi syai'in minha irtadda 'anid din wa intaqala minal millah. Atau apapun sesuatu yang bisa membatalkan, yang bisa menyebabkan dia murtad dari agama dan dia bisa berpindah dari agamanya. Ini ya, dijelaskan juga. Walam yanfa'hu mujarradu talaffuz bila ilaha illallah, dan tidak hanya cukup dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, enggak cukup dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Inna hadhil kalimah al-'azimah allati hiya khairu dzikri wa afdaluhu la takunu nafi'atan liqailiha illa idza ata bi syurutiha wajtanaba kulla amrin yunaqiduha. Sesungguhnya kalimat yang agung ini adalah sebaik-baik zikir dan paling afdol, zikir yang paling afdol, yang tidak akan bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya kecuali dia mendatangkan syarat-syarat dari kalimat syahadat ini. Dia harus penuhi syarat-syaratnya, bukan hanya diucapkan dengan lisan, tapi dia juga harus mengilmui tentang kalimat syahadat ini. Dan dia menjauhi setiap perkara yang bertentangan dengan kalimat syahadat ini. Ya, inilah hal yang harus kita ketahui. Wa ma min raibin anna fi ma'rifatil muslim li hadhihi nawaqid faidatan 'azimatan fid din. Dan tidak dilakukan bahwasanya pada bahwa mengetahui seorang muslim mengetahui terhadap kalimat, terhadap hal-hal yang membatalkan ini merupakan faedah yang besar dalam agama. Ya, kalau seseorang muslim mengetahui kalimat ini, ya, kemudian mengilmui kalimat ini, ya, ini akan berdampak, ya, memiliki faedah yang besar. Idza arafaha ma'rifatan yaqsudu min wara'iha salamata min hadhihi syurur. Apabila dia mengetahui kalimat ini dengan sebuah pengetahuan yang dia tujuannya adalah untuk keselamatan dari keburukan-keburukan. Wa najata min tilkal afat, dan keselamatan dari keburukan-keburukan, ya, dari hal-hal yang bisa mencelakai dia. Walihada fa inna man arafa syirka wal kufra wal batila wa turuqahu wa abghadaha wa hadzaraha wa hadzara minha wa dafa'aha an nafsihi lam yada'ha takhdishu imanahu. Oleh karena itu, sesungguhnya siapa yang dia mengetahui kesyirikan, kekufuran, kebatilan, kemudian jalan-jalannya, dia ilmui tentang masalah ini, apa itu kesyirikan, apa itu kekufuran, apa itu kemunafikan, dia ilmui tentang masalah ini dan dia membencinya. Setelah dia mengilmui, setelah dia mengetahui, dia membenci kemungkaran tersebut. Dia membenci, ya, kekufuran, kesyirikan. Wa hadzaraha, dan dia menjauhinya, mewaspadainya. Dan wa hadzara minha wa dafa'aha, dan dia membentengi dirinya dari hal-hal yang ini. Dia menjauhi semua ini. Walam yada'ha takhdishu imanahu, dan dia tidak akan membiarkannya, ya, merusak keimanannya, ya, merusak keimanannya. Bal yazdadu bi ma'rifatiha basiratan fil haqqi wa mahabbatan lahu. Bahkan dengan mengetahui itu akan menambah cahaya, ya, keilmuannya tentang kebenaran. Dia mengetahui wa mahabbatan lahu, dan dia semakin mencintai kebenaran. Karena apabila dia mengilmui bahwasanya kesyirikan adalah dosa besar yang paling besar,
yang bisa menyebabkan seseorang kekal di dalam neraka, dia membencinya. Ya, ini akan menumbuhkan kecintaan kepada kebenaran dan akan menumbuhkan kebencian terhadap kemaksiatan-kemaksiatan. Karena kesyirikan merupakan dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar. Wa karahatan litilkal umuri wa nufratan anha kana lahu fi ma'rifati hadhihi minal fawaid wal manafi' ma la ya'lamuhu illallah. Dan akan menambah kebencian terhadap perkara-perkara yang seperti itu, dan dia akan berlepas diri darinya, ya, menjauhinya. Maka dengan mengetahui hal ini, ya, terdapat manfaat-manfaat, faedah-faedah yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu yuhibbu an tu'rafa sabilul haqqi lituhabba wa tuslak. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai agar supaya jalan kebenaran ini diketahui dan tujuannya adalah untuk supaya dicintai. Kalau dia sudah mengetahui kebenaran, dia harus tempuh, dia harus mengikuti kebenaran tersebut. Harus dia cintai kebenaran tersebut. Dia harus mempertahankan kebenaran yang dia yakini. Wa yuhibbu an tu'rafa sabilul batili litujtanaba wa tubghadha. Dan dia mencintai, Allah mencintai agar supaya jalan kebatilan ini diketahui. Setiap muslim wajib untuk mengetahui hal yang seperti ini. Tujuannya adalah untuk supaya dijauhi jalan tersebut, supaya dia benci jalan tersebut. Karena tidak akan mungkin orang yang mentauhidkan Allah SWT mencintai kekufuran, kesyirikan, tidak akan mungkin. Kalau dia benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus membenci kesyirikan dan kekufuran. Sebaliknya, kalau dia mencintai kesyirikan, melakukan kesyirikan, mencintai kesyirikan, maka otomatis dia akan membenci jalannya orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Id muslimu kama annahu mutalabun bi ma'rifati sabilil khair liyutabbiqaha fa huwa kadzalika mutalabun bi ma'rifati subulis syarri liyahdharaha kama sabaqa fi hadits Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Seorang muslim sebagaimana dia dituntut untuk mengetahui jalan kebaikan, untuk supaya apa? Untuk supaya dia bisa menerapkan jalan kebaikan tersebut, supaya dia amalkan jalan kebaikan tersebut. Maka begitu juga dia dituntut untuk mengetahui jalan keburukan, tujuannya adalah supaya dia bisa berhati-hati, mewaspadai dari jalan-jalan yang menyimpang tersebut. Sebagaimana telah berlalu penjelasan hadis dari Hudzaifah bin Yaman, yang mana beliau ketika itu melihat para sahabat Nabi SAW bertanya tentang kebaikan, dan sahabat Hudzaifah bin Yaman ini bertanya kepada Nabi SAW tentang keburukan. Tujuannya apa? Makhafata ayyudrikani, takut jika keburukan tersebut menimpa beliau. Oleh karena itu beliau ingin bertanya tentang keburukan-keburukan. Mungkin sampai sini kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.